Shalom sahabat John Pregado. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan dilayani oleh seseorang yang tentu pasti akan memberkati kita. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan baik-baik pesan yang akan dibagikan. Bila perlu kita catat dan kita bagikan kepada orang-orang yang kita kasihi, sehingga mereka juga mendapat berkat seperti kita. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hamba-Mu ini, anak-Mu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hati-Mu dengan baik, dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Ada 3 cara untuk mengalahkan setan atau mengusir setan. Yang pertama, di dalam Injil Markus, mereka akan mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Demi apa, saudara? Nama Tuhan apa? Yesus. Dan yang kedua, bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengoleskan minyak demi nama Tuhan. Amin. Demi nama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, di dalam kitab terakhir, kitab Wahyu, mereka, orang-orang percaya, mengalahkan iblis. Mengalahkan apa, saudara? Ini rajanya para setan, saudara. Mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Dengan apa, saudara? Dengan apa? Darah anak domba. Darah Yesus. Nah, darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Artinya yang bisa mengalahkan iblis adalah kehidupan Kristus sendiri. Amin. Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini. Hari ini kita akan membahas satu tema, yakni 7 kekuatan saat kita sebut dalam nama Yesus. Tentu saja dalam nama Yesus tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Sekalipun, walaupun ada masalah, kita selalu menyebut dalam nama Yesus. Kita yakin dan percaya ada kuasa yang mengalir ketika kita sebut dalam nama Yesus. Dan hari ini juga masih berlaku. Mari sebut terus dalam nama Yesus. Sebelum, sedang maupun sesudah melakukan aktivitas dalam nama Yesus. Karena nama ini berkuasa dan bekerja luar biasa. Memperkenalkan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam nama Yesus. Ini kita akan membahas tentang memperkenalkan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam nama Yesus. Mungkin banyak di antara kita belum tahu hal ini. Maka dari itu mari kita sama-sama mendalami hal ini. Bagaimana kita dapat menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan berlaku untuk apa saja. Hari ini kita akan bahas secara mendalam kekuatan nama Yesus. Pertama, kekuatan penyelamatan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan menerima keselamatan. Ketika dia menyebut nama Yesus, maka nama itu berkuasa. Tetapi berbeda dengan mereka yang tidak percaya. Sekalipun dia mengucap berkali-kali, maka nama itu tidak ada kuasa. Karena yang menyebutkan tidak percaya akan nama itu. Ada kasus dalam Alkitab. Kekuatan penyelamatan. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya, di sini kita sadar bahwa hanya Yesuslah jalan, dan hanya dialah kebenaran, hanya dialah hidup. Jadi tidak seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Melalui iman pada namanya, kita dapat menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Jelas dan clear bahwa orang yang beriman kepada Yesus, dia akan menerima pengampunan,
dan hidup yang kekal. Dia tidak akan mendapat tempat di neraka, tapi di sorga. 2. Kekuatan pembaharuan. Orang yang dulunya dalam dosa, ketika dia percaya Yesus akan kuasa nama Yesus, maka dia memiliki kekuatan pembaharuan. Dia bukan yang lama, tapi sudah yang baru, dibaharui kembali. Yesus dapat mengubah hati dan pikiran kita, memberikan harapan baru, dan memulai kembali yang lebih baik. 3. Kekuatan penghiburan. Di dalam kesusahan, Yesus hadir sebagai penolong dan penghibur yang menyembuhkan luka hati dan memberikan damai yang melebihi pengertian manusia. Yesus hadir memberikan penghiburan. Mungkin kita sedang mengalami kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin kita sedang kehilangan pekerjaan yang sudah lama kita bekerja di sana, tiba-tiba di PHK, dan banyak masalah yang lain. Tetapi ingat satu hal, bahwa Yesus adalah penghibur. Dia akan memberikan hari depan yang penuh harapan. Dia tahu yang terbaik buat kita untuk memberikan kita masa depan yang luar biasa. 4. Kekuatan perlindungan. Kita menyebut nama Yesus, maka ada perlindungan dalam hidup kita. Dalam keadaan bahaya, nama Yesus adalah benteng keamanan yang tidak dapat ditembus oleh musuh kita. Ketika dalam ketakutan, kesendirian, kesepian, mungkin kita merasa ada sosok yang mengikuti, sebut dalam nama Yesus atau nyanyi lagu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, maka ada kuasa dan rasa takut kita pun akan hilang dari hati kita dan kembali diberikan keyakinan percaya bahwa ketika kita menyebut nama ini ada kuasa keamanan yang diberikan kepada kita. Pertama, kekuatan untuk menebus dan mengampuni dosa. Sekali lagi, ini hanya berlaku bagi mereka yang percaya kepadanya. Tetapi sangat disayangkan kepada mereka yang tidak percaya kepada nama ini. Kenapa? Karena menebus kita. Nama ini menebus kita. Dengan kematiannya di kayu salib, Yesus telah membayar harga dosa kita dan memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup dalam pengampunannya. Dia sudah membayar dosa kita dengan darah yang mahal. Bukan emas, bukan perak, bukan hal yang fana. Tetapi dengan darahnya, dengan nyawanya, dia telah menebus kita. Kita yang seharusnya yang tergantung di kayu salib karena dosa-dosa kita, tetapi dia mengganti posisi kita. Alangkah luar biasanya kita menjadi manusia yang bebas dan merdeka. Kita harus tahu balas budi. Berbuat baik kepada yang lain juga. Menceritakan peristiwa ini kepada mereka yang belum tahu hal ini. Itulah yang harus kita lakukan. Berikutnya, dia mengampuni kita. Yesus mengampuni dosa-dosa kita ketika kita memohon pengampunan dan bertobat dengan tulus. Kasih-Nya tiada tara. Ketika engkau mengambil keputusan, Tuhan, aku datang dengan hati yang hancur, aku berdosa, aku ingin minta pengampunan, aku bertobat, aku ingin dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan. Maka saat itu juga ketika engkau berdoa minta pengampunan, maka Bapa yang kasih-Nya tiada tara mengampunimu. Nama ini merupakan kekuatan untuk menyembuhkan penyakit. Sebut nama Yesus, maka ada kuasa yang mengalir, yaitu penyembuhan ilahi. Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit dan bagian tubuh manusia yang sakit. Kepada mereka yang diberikan karunia penyembuhan, ketika mereka menyebut nama Yesus, maka sakit sembuh. Percayalah, sekalipun engkau tidak diberikan karunia itu, yakinlah, ketika engkau berdoa dan mendoakan seseorang yang kau kasih atau orang yang mungkin kau temui, dan nama Yesus sembuh, yakinlah, sembuh dalam nama Yesus. 2. Percaya dan menerima. Kita harus percaya dan menerima. Kalau orang tidak pernah percaya dan tidak pernah menerima, maka kuasa itu tidak akan mengalir. Orang yang disembuhkan itu bisa terjadi karena satu, iman daripada yang mendoakan. Alangkah baiknya kedua orang ini beriman kesembuhan. Itu luar biasa sekali. Satu saja boleh, dua-duanya lebih luar biasa lagi. Percaya dia dan menerima, maka kesembuhan akan terjadi. Dengan iman dan keyakinan, kita dapat mengalami keajaiban penyembuhan melalui doa dan namanya yang agung.
Tiga, kekuatan perantaraan. Kita menyebut nama Yesus maka ada kekuatan yang menjadi perantara. Sebagai dokter hati, Yesus mampu memberikan penyembuhan menyeluruh yang melampaui apa yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Dokter bisa memberikan obat dan sembuh, tapi yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Obat itu adalah perantara saja, tapi yang memberikan kesembuhan itu hanya Tuhan Yesus. Amin. Nama Yesus memberikan kekuatan untuk membuka pintu rezeki. Ketika engkau dalam kesusahan, seolah-olah tidak ada rezeki, tidak ada pemasukan, tidak ada jalan usaha, seolah-olah buntu dan sebagainya, sebut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus bukakan pintu rezeki. Dalam nama Yesus bukakan pintu masa depan. Doakan. Dan tentunya ada pembaruan di dalam usaha kita. Karena dalam nama Yesus, Dia akan membuat pintu kesempatan. Nama Yesus membuka pintu-pintu baru, memberikan kesempatan dan membawa berkat di dalam hidup kita. Satu hal yang kita harus tahu bahwa yang menjadi penghalang berkat kita adalah mungkin dosa-dosa daripada kakek, nenek, ataupun orang tua kita di masa lalu. Mungkin kan mereka pernah berkontaminasi atau bermain dukun, karena dukun atau iblis itu mencuri berkat-berkat generasinya. Mungkin kita adalah generasi ketiga atau keempat, maka iblis sudah mengambil berkatnya kita, dipindahkan kepada kakek nenek atau orang tua kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan gagal dan tidak berhasil. Sehingga kita perlu berdoa dalam nama Yesus, maka akan ada kuasa membuka pintu rezeki baru buat kita. Penjaga pintu, dan nama Yesus merupakan penjaga pintu. Mungkin iblis mau menutup pintu rezeki kita. Ketika kita sebut dalam nama Yesus, maka iblis yang menutup rezeki kita tidak mampu menutupnya, karena ada kuasa yang lebih besar daripada iblis itu. Dalam setiap kesulitan finansial, Yesus adalah penjaga pintu rezeki yang dapat membuka pintu keluar. Amin. Yang ketiga, perjanjian rezeki. Tuhan sudah memberikan rezeki kita masing-masing. Ada takarannya. Tuhan sudah berikan. Tetapi kalau kita giat bekerja, setia, maka Tuhan akan tambahkan rezeki yang melimpah-limpah kepada kita. Yesus memenuhi janjinya untuk memberikan kita rezeki berlimpah sesuai firman-Nya, jika kita hidup dalam hubungan yang benar dengannya. Hubungan yang benar dengan Tuhan akan membuat rezeki melimpah-limpah kita terima. Amin. Karena itu janjinya. Kalau kita menyebut nama Tuhan Yesus, maka ada kekuatan untuk mengusir setan dan keburukan. Tentunya iblis akan tunggang langgang, kabur ketika kita menyebut nama Yesus. Kemenangan atas setan. Iblis telah kalah ketika Yesus mati di kayu salib, dan Dia sudah membayar utang dosa kita, dan iblis dinyatakan salah dan kalah. Kekuatan nama Yesus membawa kekalahan atas kekuatan kegelapan dan meremukkan kuasa setan dalam hidup kita. Iblis sudah kalah. Kepala ular itu sudah dihancurkan oleh kaki Tuhan Yesus. Jadi iblis tidak ada lagi kekuatan. Dia hanya menakut-nakuti kita, tapi tidak ada lagi kekuatannya karena sudah dikalahkan di kayu salib. Jadi kita menang atas setan. Sebut nama Yesus, maka iblis pun gemetar. Pembebasan dari dosa. Setan tidak berdaya melawan kuasa damai dan pengampunan yang terkandung dalam nama Yesus. Kalau Yesus sudah mengampuni kita, iblis tidak ada lagi tempat dalam hati kita. Berikutnya, keberanian dalam iman. Di dalam nama Yesus kita memiliki otoritas atas segala bentuk kejahatan dan keburukan. Ketika kita menyebut dalam nama Yesus, maka timbullah keberanian dalam iman kita. Ada otoritas yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengalahkan kejahatan dan keburukan. Coba praktekkan ini dalam kehidupan kita. Kalau kita menyebut nama Yesus, maka ada kekuatan untuk menjadi saksi Kristus. Inilah amanat agung Tuhan. Inilah perintah Tuhan untuk kita. Kalau ada yang menghalangi pelayanan kita, sebut dalam nama Yesus, maka ada kuasa yang akan bekerja. Kuasa nama Yesus dalam mewartakan Injil. Nama Yesus memiliki kuasa untuk merubah hati dan membawa pemahaman yang mendalam. Dengan kemampuan kita, dengan pengetahuan kita, dengan pengertian kita, tidak cukup untuk bisa membawa orang percaya Yesus. Tapi kita butuh kuasa
dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus untuk bisa mengubah hati seseorang dan percaya Yesus. Berikutnya, kuasa kejadian yang ajaib. Ketika kita mengucapkan nama Yesus dengan iman, tanda dan keajaiban dapat mengiringi kesaksian kita tentang Dia. Sudah ada kasusnya dalam Alkitab. Dia berkata-kata dengan kata-katanya, tapi ada kuasa yang mengikuti kata-kata itu, sehingga kata-kata itu luar biasa. Orang yang mendengar kata-kata itu, dia takjub dan bisa saja bertobat dan percaya Yesus. Jadi ada kuasa kejadian yang ajaib. Ketika kita minta, Tuhan, aku memang berkata-kata, tetapi ada kuasa Roh Kudus yang mengikuti, yang berkuasa dalam kata-kata saya, sehingga orang itu mendengar dan dijamah Tuhan. Banyak terjadi kasus seperti ini. Mari praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, kekuatan untuk meraih keselamatan dan hidup abadi. Ketika kita menyebut dalam nama Yesus, maka ada kekuatan untuk meraih keselamatan dan hidup abadi. Ini janji Tuhan. Pertama, anugerah keselamatan diberikan Tuhan kepada kita. Menerima Yesus sebagai juru selamat memberikan akses kehidupan yang kekal dan penuh berkat di dalam hadirat-Nya. Jadi mari kita menerima keselamatan yang datangnya dari Tuhan Yesus. 2. Pembenaran oleh iman. Hanya melalui iman dan nama Yesus, kita mendapat kebenaran dan keselamatan yang sesuai dengan rencananya. Sekali lagi, ada anugerah keselamatan yang Tuhan berikan, ada pembenaran oleh iman yang Tuhan kerjakan. 3. Warisan yang tak tertandingi. Kehidupan abadi dengan Yesus menjamin warisan sorgawi yang tidak dapat digambarkan oleh kata-kata. Kita mendapat warisan yang tak tertandingi, yaitu warisan sorgawi. Orang yang percaya Yesus mendapat anugerah keselamatan, adanya pembenaran oleh iman, dan warisan yang tak tertandingi, yaitu sorga yang mulia. Inilah kekuatan apabila kita menyebut dalam nama Yesus. Marilah praktekkan hal ini dalam kehidupan sehari-hari. Rasakan bagaimana keajaiban yang akan terjadi. Terima kasih. Apabila ada komentar, saran, dan kritikan, silahkan tinggalkan komentarnya di bawah video ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, mau memilih buruk atau baik pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup,
Selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus bukan dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.